Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Sedikit ingin Bapak sampaikan mengenai cara belajar efektif di rumah. Karena dari sekian kali evaluasi pembelajaran yang kalian dapatkan, begitu banyak hal yang harus kalian pahami. Pada dasarnya, cara belajar yang efektif di rumah untuk setiap anak akan berbeda, tergantung dari pribadi lingkungan sekitar. Tetapi beberapa tips berikut ini kalian akan jadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan waktu belajar kalian di rumah. Yang pertama, buatlah waktu yang khusus. Kunci utama agar kegiatan pembelajaran di rumah menjadi efektif adalah membuat waktu khusus belajar. Di sini kalian bisa menyesuaikan dengan aktivitas harian kalian. Semisal pada siang hari sampai dengan sore hari kalian sekolah. Kemudian setelah pulang sekolah, setelah melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, istirahat sejenak, dan setelah waktu maghrib kalian coba untuk belajar. Kedua, membuat rencana belajar. Selain membuat jadwal khusus, Anda juga perlu menyesuaikan rencana belajar. Buatlah list mata pelajaran yang akan dipelajari. Kalian juga bisa membuat daftar materi yang ingin dipelajari beberapa menit sebelum mulai belajar di rumah. Yang ketiga, mendesain satu sudut rumah khusus untuk tempat belajar, termasuk langkah tepat untuk membentuk fokus kalian. Pilih sudut ruangan yang memiliki pencahayaan optimal dan jika mungkin mempunyai view yang bagus, semisal di dekat balkon rumah ataupun di dekat pemandangan yang sangat menyejukkan. Keempat, hindari hal yang bisa mendistraksi waktu belajar. Terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa disadari dapat membuat kalian cenderung ingin bersantai atau bermain gadget terus-terusan. Tentunya hal ini akan sangat mengganggu waktu belajar kalian. Oleh sebab itu, tetaplah fokus pada aktivitas belajar dan hindari hal-hal yang bisa mendistraksi waktu belajar kalian. Kelima, luangkan waktu untuk bersantai. Cara belajar yang efektif di rumah selanjutnya yaitu dengan meluangkan waktu untuk bersantai. Benar sekali ketika kalian terus-menerus diberi asupan materi pembelajaran, justru kalian akan cenderung bosan dan tidak bisa menerima pembelajaran secara maksimal. Jadi, luangkan sedikit waktu untuk bersantai dan bermain. Setelah kalian merasa rileks, maka semangat dan mood kalian untuk belajar akan kembali naik. Keenam, praktik. Sebagian anak mungkin akan lebih mudah menerima materi ketika diperagakan atau dipraktikkan langsung. Semisal materi pelajaran yang ada di lingkup IPA tentang pengenalan bagaimana bagian bunga, maka kalian bisa mengajak teman-teman untuk memetik bunga dan melihat setiap bagiannya. Yang ketujuh, perbanyak sumber materi. Kegiatan belajar di rumah tentu jauh berbeda dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, di mana kalian bisa menggunakan fasilitas pendukung dengan lebih bebas ketika berada di rumah. Sebut saja gadget, perangkat elektronik ini bisa dijadikan media untuk mencari sumber materi yang lebih lengkap. Tapi jangan kemana-mana, fokuskan kepada materi pembelajaran. Kedelapan,
metode mempersingkat. Cara belajar yang efektif di rumah ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki kemampuan menghafal cukup rendah. Contohnya, kalian bisa membuat singkatan untuk istilah atau rumus-rumus tertentu. Yang ke-9, belajar bersama. Dan yang ke-10, merangkum pokok pembahasan dari pembelajaran kalian. Cara belajar yang efektif di rumah selanjutnya yaitu untuk merangkum pokok pembelajaran. Belajar menggunakan rangkuman bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan harus membaca atau mendengarkan seluruh materi. Metode ini akan membuat kalian lebih fokus pada inti materi yang dipelajari. Kesimpulannya, cara belajar yang efektif di rumah memang terdengar sederhana, namun jika kita sebagai orang tua atau kalian sebagai siswa mampu menerapkannya, maka aktivitas belajar di rumah tidak akan kalah menyenangkan dibandingkan belajar di sekolah. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih, saya Aris Munandar atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.